Mau kemana dia itu? Saya harus ikutin. Sepertinya pasti ada urusan sesuatu yang sangat penting. Halo, Mas Johan. Selamat siang, Mas Johan. Mas Johan. Hah? Andi? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Gue sekarang udah tahu kalau lo pasti akan kesini kan, dengan ketemu dengan Pak Johan dengan tujuan untuk membuat surat wasiat palsunya Pak Budi kan. Ngaku saja kamu. Ayo jawab. Enggak kok. Lo tahu kan kalau si Pak Johan itu adalah salah satu orang pemalsu tanda tangan yang sangat hebat. Bahkan kamu juga harus tahu bahwa dia pernah bisa memasukkan tanda tangannya sampai ke presiden pun dia tetap bisa, karena dia itu dianggap sebagai orang yang paling hebat. Tapi lo tau kan kalau si Xiaohong itu udah mati karena gua tembak waktu itu. Tapi semua orang tuh ngira bahwa yang mati itu adalah Pak Budi. Makanya lo datang ke sini dengan tujuan untuk membuat surat wasiat palsu Pak Budi untuk mengambil semua kekayaan milik Pak Budi. Artinya Dewi dan Andi tidak sekongkol. Berarti tidak sekongkol. Yang lo tembak itu bukan Toing, tapi Pak Budi. Percaya sama saya. Terserah deh, lo mau ngomong apa ya, sudah terserah sana. Kau pikir saya akan percaya langsung gitu dengan omongan kosong kamu itu? Terserah kamu deh. Saya baru percaya saat saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu itu saya melihat matanya, ternyata itu Xiaohong karena mata warna biru waktu itu. Akhirnya lo ngaku kan kalau yang mati itu adalah Xiaohong, bukan Pak Budi yang asli. Kalau lo membohongi profesional, lo gak akan punya ikatan pendek kayak gini. Oke, sekarang kesannya adalah Pak Budi itu sedang berkeliaran kemana-mana pun keluar. Jadi kondisi kita masih tidak aman. Kalau jika Pak Budi itu udah menemukan saya, kita bakal masuk penjara. Tahu? Berarti kalau yang di rumah sakit itu Pak Budi asli, berarti yang ada di rumah itu Xiaohong. Astaga, pantesan aja kelakuannya dari dulu itu aneh banget. Ini tidak bisa dibiarin, Pak. Andi, kalau suatu saat si Budi itu nonjol, bangkit, ketemu kita berdua lagi, kita bakal diseret masuk penjara. Ngerti? Enggak, kenyataannya bukan seperti itu. Sekarang kondisinya Pak Budi itu masih drop dan juga otaknya masih gak berfungsi. Bahkan aja diajak ngomong pun masih linglung. Bahkan dia nyebutnya putih berulang-ulang kali. Dan dokter berkata bahwa dia sudah seperti robot. Dan juga dia masih hilang ingatan dan juga mengalami penyakit amnesia. Ngerti lah kamu itu? Apa? Amnesia?
Melina. Iya, ada apa Putih, kok mukanya Putih kok kayak orang was-was dan gelisah dan panik gitu, kenapa? Melina, dugaan saya betul sekali. Yang ketembak itu adalah Xiao Hong, bukan papa kamu yang asli. Dan juga Melina, kamu harus dengerin omongan saya. Ini sangat penting. Sekarang, papa kamu tuh hilang. Bagaimana bisa Putih? Kok itu Xiao Hong yang ketembak? Mereka menukar papa kamu dengan Xiao Hong. Jadi yang di rumah sakit itu adalah papa kamu, sedangkan yang dibawa pulang itu adalah Xiao Hong. Mereka emang betul-betul licik. Ini tak bisa dibiarin. Ya ampun, ternyata saya telah menjebloskan papa saya sendiri yang asli ke dalam penjara. Melina, kamu tidak perlu menyesal. Sekarang Melina, kita harus mencari di mana keberadaan papa kamu saat ini. Tapi sebelum itu, kita harus mencegah mereka. Karena mereka ingin mengubah surat wasiatnya. Karena itulah yang mereka inginkan. Dan sekarang, kita harus langkahkan itu dulu. Setelah itu kita baru cari di mana keberadaan papa kamu. Mas Bayu, saya mau tanya. Mas Bayu udah berapa lama bekerja bersama Pak Budi? Sekitar 21 tahun Bu Dewi. Wow, lumayan lama ya, 21 tahun. Kira-kira berapa banyak yang sudah Anda dapatkan semenjak bekerja bersama Pak Budi di sini? Ini saya cuma tanya saja ya. Lumayan ya Bu ya. Itu bukan jawaban yang jujur Pak. Coba katakan, berapa uang yang Anda dapat selama Bapak bekerja di sini selama 21 tahun? Tidak banyak kok Bu. Ya cuma 200 juta saja. Berarti kesannya Anda termasuk orang yang beruntung Pak Bayu. Karena sebelum Pak Budi meninggal, Pak Budi merasa menyesal atas perbuatan sikap etikanya yang sangat tidak baik dan juga sangat pelit sekali. Bapak Budi telah mewariskan 25% dari seluruh aset milik Pak Budi. Kalau tidak percaya, coba Bapak lihat sendiri, ini suratnya. Bu Dewi, ini palsu Bu. Bapak Bayu, tolong perhatikan tanda tangannya dari surat itu. Itu asli loh Pak. Itu tidak palsu Pak. Saya tahu ini memang tanda tangannya asli, tetapi gaya bahasanya itu sangat jauh lebih berbeda daripada Pak Budi. Dan saya sudah kenal lama siapa Pak Budi itu sebenarnya. Pak Bayu, mohon dengarkan saya. Yang cuma tahu siapa Pak Budi itu cuma hanya Anda yang tahu bagaimana perbedaannya gaya bahasa yang Pak Budi atau bukan. Yang tidak tahu itu adalah polisi dan pengadilan. Bayangkan ya Pak Bayu, Anda bisa pensi dengan ongkang-ongkang kaki. Bayangkan ya Pak Bayu. Sekarang terserah Anda mau terima apa enggak. Kalau diam berarti Anda setuju. Ya sudah, saya setuju. Saya akan ambilkan surat wasiatnya ya. Ini Bu, surat wasiatnya. Ya sudah, terima kasih ya. Terima kasih ya Pak Bayu. Halo, Om Bayu. Halo, selamat siang Melina. Dugaan kamu tepat sekali. Ibu Dewi tadi barusan datang dan meminta surat wasiat itu. Tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya surat wasiat itu adalah hasil fotokopi dari surat wasiat yang asli. Jadi Anda mulai tenang. Dan Kak Melina harus tenang bahwa surat wasiat itu sudah saya simpan di tempat yang ketat. Terutama di loker dengan kata sandi yang sangat sulit. Oh, ya sudah kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Bayu. Papa masih hidup.
Papa masih hidup. Saya tidak mau kehilangan Papa. Karena itu, dia adalah salah satu orang yang menolong saya di saat saya ada masalah besar. Dan Papa harus tidak boleh hilang. Papa pokoknya harus ditemukan. Papa sangat sayang sama aku. Saya sayang sama Papa. Tapi Mama udah gak ada. Kita kehilangan Mama. Pokoknya aku gak mau kehilangan Papa. Kalau kehilangan Papa, aku sama siapa selain Keisha? Pokoknya aku harus minta bantuan Pak Bayu untuk mencarinya. Pak, permisi. Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu. Ya ampun, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Pak Bayu? Pokoknya aku cepet-cepet bersihkan ini baju. Aku harus ngucek sampai bersih. Aku cepet-cepet ngucek, kalau nggak bisa ketahuan. Aduh, kok susah ya bersihnya. Heh, Putih. Hari di rumah kamu ini udah habis ya. Kedudukan kamu bakal lebih rendah dari pembantu. Ayo ikut. Kamu itu udah gak cobain lagi di sini ya. Pantasnya kamu itu di jalanan. Dan ingat ya Putih, jangan coba-coba menginjak istana saya. Ngerti? Pergi dari hadapan saya. Heh, bawa itu tuyul. Gak ada tempat ya buat tinggal di sini. Ngerti? Saudara Melina, Anda ditangkap karena melakukan tindakan pembunuhan.